sudah saya kenalkan diri saya. Saya Oka Prinarjaya, bekerja di PP Uparts Indonesia sebagai software developer. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi di sini yang sudah mempercayakan kami, khususnya saya, untuk membawakan materi Git. Tadi saya mengingatkan acara ini, mengingatkan tentang dulunya saya juga sama seperti kalian, seorang mahasiswa, dan saya juga sangat aktif di organisasi himpunan mahasiswa jurusan TI juga, dan sama hal-hal kegiatan-kegiatan yang saya lakukan adalah sama seperti kalian, membuat kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi saya tahu bagaimana rempongnya kalian di behind the scene ya, di belakang layar, mempersiapkan semuanya ini. Oke, ada beberapa masukan ya, cuman sedikit masukan aja, karena saya pernah mengalaminya. Untuk MC mungkin MC sudah bagus, cuma bisa lebih, kalimat-kalimatnya bisa lebih MC gitu ya. Oke. Terus untuk kameramen, syukur sekali sudah ada kameramen di sini, sudah ada video recording. Jadi kalian kampus Universitas Lawan Buana beserta PHP Indonesia itu bisa dikenal di seluruh dunia. Nanti semua event PHP Indonesia bekerja sama dengan siapapun itu akan diupload di YouTube. Maka daripada itu kami dari pihak PHP Indonesia agak sedikit memaksa kalian harus ada video recording. Ya, itu tadi sedikit itu. Mari kita mulai ke Git. Di sini udah ada pernah dengar Git? SVM. Udah ada pernah dengar? SVM, Mercurial, apa lagi ya? Saya ingat itu. Itu adalah software untuk manajemen source code. Ya, sebangsanya Git itu ada SVM, ada Mercurial itu untuk manajemen alat untuk manajemen source code. Situ ada version control, manajemen versi, manajemen revisi. Terus itu yang pertama. Yang kedua, alat untuk membangun sesuatu yang baru secara gotong royong. Itu maksudnya apa ya? Saya tidak sadar menuliskan kata baru. Sungguh tidak sadar. Maafkan saya. Di sini siapa yang sudah mencoba Git? Ada yang pernah mencoba Git? Angkat tangannya. Oke. Syukurlah. Jadi ada teman saya di sini ya. Yang belum mencoba Git, yang belum pernah mencoba Git. Wow. Yang sama sekali. Apakah di sini? Oke, tidak ada Git ya, tidak mencoba Git. Tapi apakah kalian sudah menerapkan atau memanajemen versi-versi dari file yang kalian bangun, yang kalian develop? Ngerti nggak maksudnya? Jadi memanajemen versi-versi, makanya kalian bikin resep masakan gitu ya, pakai Microsoft Word, resep nasi goreng atau rendang. Bahan-bahannya adalah A, B, C, D. Besoknya kalian ada inspirasi menambahkan strawberry mungkin di rendang kalian, lalu kalian tambahkan strawberry. Penambahan strawberry itu merupakan versi yang kedua setelah yang pertama tadi A, B, C. Di versi kedua ada penambahan item bahan baku D, E, F.
sesuatu yang baru yang kita bangun, sesuatu baru yang kita bangun. Bisa dimengerti? Ya. Nah, Git ini, Git adalah sebuah software, sebuah alat bantu untuk membantu kalian memanajemen versi-versi itu. Oke? Secara digital, secara software. Coba diimajinasikan, dibayangkan bagaimana caranya revisi kalian, perubahan kalian itu tidak mengganggu perubahan yang pertama. Umpamanya pakai Microsoft Word ya. Kalian tentunya mungkin nama filenya resep rendah.doc gitu ya. Untuk membuat perubahan yang kedua tanpa mengganggu, karena inisiasi pertama dengan resep itu sudah enak, sudah bisa diterima di masyarakat, rasanya sudah mantap. Nah, kalian tidak mau membuat versi kedua tapi tidak merusak versi pertama. Tentunya kalian klik kanan, copy paste ya, bikin duplikat dari file resep kalian. Bisa dimengerti? Nah, lalu di revisi kedua, kalian tambahkan strawberry di rendang kalian, lalu tambahkan kecap, tambahkan keju. Save. Resep rendang R2.doc. Kalian masak, lalu kalian jual, rasanya itu tergantung statistik nanti kayak marketingnya yang ada yang bilang enak, ada yang bilang enggak. Ternyata 99,9% bilang tidak enak, 1% bilang ada yang bilang enak. Nah, di situ berarti ada kesalahan di revisi kedua dari resep kalian. Kalian frustasi. Oh, nggak usah frustasi ya, nggak usah frustasi karena cuma ada baru 2 revisi. Karena baru cuma ada 2 revisi, kalian dengan mudah bisa delete revisi kedua ataupun membiarkannya, tetap membuka, ada masih backup revisi 1. Bayangkan jika ada ribuan revisi, bagaimana kalian bisa switch back, bisa kembali, bisa time traveling ya dalam tanda kutip. Kalian bisa time traveling, kalian berada di posisi ini inisiasi project, kalian sudah berada di milestone ke sekian. Tiba-tiba di sini ada kesalahan, yang RP. Ya di sini setelah perubahan di sini. Versi project kalian yang paling stabil adalah ada di sini. Kalian bisa back to the past lagi, kembali lagi ke sini. Software kalian berjalan lagi dengan project kalian. Saya ngomong software spesifik karena kita di lingkungan software IT ya. Jadi kalian bisa balik ke sini lagi, bisa balik ke sini lagi, bahkan bisa balik ke sini lagi, atau mendelete yang di sini kembali ke sini seperti itu. Jadi kalian bisa time traveling. Nah, itulah maksudnya kita memanajemen source code bisa kita sebut sebagai version control, bisa disebut sebagai manajemen versi, bisa disebut sebagai manajemen revisi. Kenapa saya bikin 3 istilah di sini? Kalian pilih mana yang paling kalian mengerti. Oke? Nah, yang kedua adalah potensi dari Git yang kedua adalah itu untuk sebagai alat untuk membangun sesuatu yang baru secara gotong royong. Nanti siapa tahu setelah materi dari Om Petra membangun startup, ada yang semangatnya lalu tiba-tiba membara selama 1 minggu aja mungkin. Mudah-mudahan tidak 1 minggu aja ya, bisa seterusnya membara ya. Kalian membangun startup, kalian nggak bisa membangun startup bekerja sendirian. Membangun startup perlu banyak programmer dan kalian perlu kerja yang gotong royong, kolaboratif ya. Nah, Git ini adalah alat yang bisa kalian gunakan untuk, karena core fiturnya itu adalah kolaborasi Git.
Nah ini, seperti ini alat untuk manajemen source code, versi code, manajemen revisi, manajemen versi. Seperti ini yang akan terjadi jika kalian tidak menggunakan alat bantu semacam Git. Di sini saya angkat Git sebagai alat bantu itu. Seperti ini. Ada pernah mengalami katakan? Ada pernah mengalami katakan? Berarti kalian di sini belum proyeknya belum banyak. Kalau kalian sudah punya banyak proyek, akan sering menemui hal seperti ini. Project countdown, copy of countdown untuk bulan Februari, ya acak-acakan. Pernah nggak? Belum. Nah, oke. Yang selanjutnya, nah ini dia. Fungsi Git kedua adalah alat untuk membangun sesuatu yang baru secara gotong royong, kolaborasi. Di situ ada gambar ini ya, campur cewek cowok di sebuah sekolah, mungkin lagi KKN, itu ngaduk semen. Di sini ada dari pengurus Bank Indonesia dan ngaduk semen gitu loh. Mana dia orangnya? Nah, dari 3 slide pertama bisa dimengerti? Bisa ya? Dari 3 slide pertama ya, nggak bingung ya? Jujur ya? Oke. Selanjutnya, nah, Git itu bagi kalian yang ada tadi statistiknya banyak sekali yang belum menyentuh Git atau mencoba Git. Bagaimana bentuknya? Bagaimana wujudnya Git? Nah, Git ini di presentasi saya adalah screenshot dari Git for Windows. Jadi Git itu intinya adalah berupa baris-baris perintah. Nama perintah utamanya adalah Git. Diikuti dengan parameter apa? Git spasi status, Git spasi commit, Git spasi push, Git spasi pull. Nah seperti itu. Ini berupa baris-baris perintah. Oke. Begini wujudnya. Kalau di Windows itu direkomendasikan pakai Git bash namanya. Nanti bisa di-download di git-scm.com. Itu ada Git for Windows, tinggal kalian install. Jangan pakai command prompt, dan pakai Git bash ya. Seperti ini bentuknya. Udah kebayang tadi bentuknya bagaimana? Nanti setelah tahu bentuknya, kalian akan tahu bagaimana nanti kira-kira berinteraksi dengan Git. Tentunya kalian gunakan jari-jari kalian ya, 10 jari kalian untuk mengetikkan perintah-perintah itu. Cara memakainya seperti itu, menggunakan jari, menggunakan keyboard, lalu kalian ketikkan perintah-perintah yang sudah menjadi core-nya Git. Nah, di sini adalah contohnya. Saya bikin file teks ya, masak nasi goreng. Jadi ada Git add, memasak nasi goreng, ada Git status, lalu ada Git commit, lalu ada Git log. Ini adalah satu perintah urutan standar untuk memodifikasi file berbasis version control, yaitu Git. Ya. Oke, sekali lagi ya, saya ulangi. Git hanyalah sebuah software. Mungkin secara esensi tidak ada hubungannya dengan pemrograman ya. Karena Git tidak hanya untuk memanajemen source code base kalian, tetapi kalian bikin makalah pakai teks itu bisa bikin puisi, bikin apapun itu. Kalian bisa manajemen versinya pakai Git. Gak selalu berupa source code. Jadi di sini kenapa saya bilang esensinya bukan
tidak selalu terkait dengan programming. Git ini hanyalah sebangsa Windows, sebangsa Photoshop, begitu. Saya ingin membangun mindset kalian, sebangsa Microsoft Word dengan fungsinya membantu kita untuk memanajemen versi-versi atau revisi-revisi dari file-file kita. Tuh, paham? Oke, di slide ini kita sudah tadi intro ya, terus membangun mindset juga supaya tidak bingung, supaya kalian bisa punya fondasi pemahaman yang simple untuk apa itu. Nah, masuk slide ini itu kita sudah mulai bicara arsitektur ya. Arsitektur itu berarti kita bakal mulai masuk ke fase pemakaian Git dulu, terus behavior Git dulu, sifat-sifatnya Git gitu. Oke. Arsitektur atau rancangan implementasinya ya, Git itu sekaligus ada dua, terdistribusi juga tersentralisasi. Oke. Oh ya, saya pengen tahu dulu apa kalian, Git itu disimpannya di mana sih? Ada yang tahu? Git itu untuk konsep distribusi ada yang namanya GitHub. Siapa di sini yang katakan dia selalu saya pengen tahu buat bahan juga di organisasi GitHub. Siapa yang sudah pernah punya account di GitHub? Orangnya itu aja. Yang belum punya account di GitHub, katakan. Bitbucket yang sudah punya account di Bitbucket. Oh iya. Tapi kalau nggak pernah masalah kita sudah pakai version control. Wah, oke. Mana lagi cewek yang sudah pakai version control sih? Selain itu, oh ya, kamu pakai Git atau apa? SPM. Bitbucket untuk pakai Git vektorial. Pakai Git. Kamu pakai Git? Pakai Git juga. Ada yang pakai selain Git? Kamu jangan. CVS, itu kuno sekali CVS ya. Jadi bahkan itu tidak tersentral ya. Jadi tidak bisa terdistribusi. Yang database versionnya cuma ada di komputer kita aja. Karena itu dibahas. Jadi terdistribusi yang namanya software apa data yang sudah diatur dengan version control itu pasti ada namanya repository ya. Mungkin beberapa sudah paham apa itu repository. Anggap aja lah repository itu adalah sekumpulan file yang disimpan di suatu tempat di internet atau di jaringan kalian yang sifatnya centralized. Nanti klien bisa mengakses ke sana. Sekumpulan file dalam satu folder. Ya. Terdistribusi juga sekaligus tersentralisasi. Tersentralisasinya itu ya disimpan di satu pusat. Contohnya GitHub tadi, Bitbucket tadi. Nanti bagi yang tertarik untuk bekerja sama bergotong royong membangun proyeknya, teman kalian yang sudah menginisiasi proyeknya di GitHub atau di Bitbucket, kalian bisa clone. Kalau di GitHub kalian fork lalu kalian buat perubahan segala macam, lalu di GitHub kalian pull request. Saya akan direkam di situ pakai GitHub aja ya, karena itu yang paling umum. Begitu, tersentralisasi dia tersimpan di satu server, lalu terdistribusi dia bisa di-clone, di-fork sebanyak mungkin oleh sebanyak developer, klien
nanti bisa langsung commit di lokal. Kalau kalian pakai SVN, ada yang tahu SVN di sini? SVN, okay. SVN itu mirip seperti Git, cuma dia hanya sentralisasi. Kalau ingin melakukan commit, kita harus terkoneksi ke internet. Commit itu dikirim ke server pusat. Kita tidak bisa melakukan commit locally, secara lokal. Itu bedanya terdistribusi dengan tersentralisasi. Tapi Git dia punya dua fitur itu, terdistribusi sekaligus tersentralisasi. Oke, beginilah arsitekturnya, gambarannya. Tersentralisasi sekaligus terdistribusi. Jadi file-file resep kalian itu disimpan di GitHub. Itu disebut server komputer. Server komputer itu bisa GitHub, bisa Bitbucket, ya. Di server komputer itu juga tersimpan database dari revisi-revisi kalian semuanya. Nah, komputer A dan komputer B itu adalah klien yang melakukan clone, yang melakukan copy. Jadi file di server di copy ke klien. Simpel itu, sesimpel itu. Cuma dikit istilah copy itu diganti dengan clone, cloning, git clone. Intinya kopian file di server kita simpan di lokal komputer kita. Ya, itu ada di arsitektur ada dua komputer yang cloning. Nah, database dari versi-versi kita itu juga ikut disedot, di-copy ke lokal komputer kita. Kalau SVN, database pada saat kita copy ke lokal, database tidak ikut di-copy. Database terpusat di satu server komputer. Sedangkan Git, kenapa dia disebut terdistribusi? Semuanya, atribut-atributnya, properti-propertinya, database semuanya itu semua disebut di-copy ke komputer lokal. Jadi kita bisa melakukan commit tanpa perlu terhubung ke internet. Karena commit itu merupakan hal yang sangat penting pada fase pengembangan. Karena seperti tadi, kalian sebagai asumsikan kita software developer sama yang programmer ya, kita sedang nggak ada koneksi internet, kalian sedang liburan ke suatu tempat, kalian nggak bawa koneksi internet, tapi tiba-tiba pada saat liburan kalian ada ide untuk menambahkan fitur dari software yang pet project kesayangan kalian. Kebetulan kita mungkin di pet project kalian ada bug yang sudah berhari-hari nggak bisa kalian temukan solusinya. Lalu pada saat kalian liburan, tiba-tiba aja kalian ada inspirasi. Oh, begini caranya. Jadi kalian buka project kalian yang sudah stable, terus kalian tambahkan fitur. Penambahan fitur ini merupakan satu stage, satu kemajuan software kalian. Itu harus kalian simpan sejarah revisinya. Itu namanya commit. Dan kalian commit, udah aman. Kalian bisa melanjutkan perubahan-perubahan lain. Bayangkan kalau pakai yang metode centralized, kalian sangat kebetulan tidak ada koneksi internet. Fitur A sudah kalian tes, sudah jalan. Karena kita nggak bisa commit, kita nggak bisa melanjutin ke fitur selanjutnya. Karena takutnya fitur selanjutnya akan merusak apa yang sudah jalan di fitur sebelumnya. Jadi susah untuk baliknya nanti ya. Seperti itu. Itulah kenapa commit itu penting dalam sebuah version control. Seperti itu. Jadi Git memberikan keleluasan kita bisa commit di lokal. Habis.
di manajemen source code-nya. Oke, secara tadi gimana? Apakah saya terlalu cepat atau terlalu bahasanya terlalu alien atau bagaimana? Ada yang mau kasih masukan? Bisa mengerti semuanya? Oke, jadi yang namanya seminar itu kalian tidak akan langsung bisa seminar. Seminar itu hanya ajang mencari ide, ajang mencari inspirasi baru, ajang mencari strategi baru, ajang mencari solusi baru dan cara baru. Oke, kalian nggak akan langsung bisa, tapi hanya dengan melihat demo, bagi kalian yang kreatif, kalian akan bisa langsung timbul inspirasi. Ini yang saya butuhkan. Nah, untuk bisa mempelajari Git lebih lanjut, ya, datanglah ke Meetup yang diadakan oleh PHP Indonesia ataupun komunitas-komunitas lain. Seminar itu hanyalah level introduction, oke? Karena ini cerita dari pengurus di PHP Indonesia Bandung ya. Setiap kita mengadakan meetup itu yang datang cuma 1 orang, 2 orang, dan dulu lagi. Itu. Ya. Kemana yang lain katanya? Pengen inilah, pengen jadi hacker, pengen jadi software programmer segala macamnya. Tapi datang ke meetup aja nggak mau. Nah, begitu. Nah, di seminar bahasa-bahasa yang digunakan itu bukan bahasa alien. Jadi pembicara saya bertanggung jawab untuk menggunakan bahasa yang sesimpel mungkin, karena hanya berupa intro, memberikan inspirasi. Nah, meetup untuk yang level super technical, semua yang berbau perintah code dan algoritma, kalian temukan di meetup dan di workshop. Tapi yang paling penting meetup. Oke. Next, kalau PHP Indonesia atau apapun itu komunitas lain, kalian paling penting datang ke meetup. Disitulah semuanya share dan disitulah bahasa liar semua di meetup itu, bahasa teknis semua. Tidak ada tanggung jawab yang datang harus ngerti, tidak ada tanggung jawab harus bisa. Disitulah tempatnya kalian berkreasi sendiri, tapi semuanya dasar-dasar teknik yang sangat teknis itu sangat dalam semua dibahas di meetup. Kalian bisa langsung, gimana sih caranya ini, gimana caranya seperti ini, langsung di demo. Error langsung bisa ketemu solusinya. Itulah gunanya meetup. Oke, kita mulai nonton bioskop. Oke, oh ya, saya juga sudah menulis semacam modul praktis ya, modul praktis untuk Git. Ini saya tulis khusus untuk teman-teman di sini untuk Gunla, event di Gunla ini. Oke.